Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafia Fatwanis Fatin dari Tadris IPSA semester 6 NIM 1910910016. Selamat berjumpa pada pembelajaran IPS. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian interaksi sosial dan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Kita sudah tidak asing dengan yang namanya interaksi sosial. Manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk hidup sosial yang tidak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan yang hal yang penting, namun juga pembicaraan yang ringan. Terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi dan juga menambah pengalaman kita. Selanjutnya kita akan menggunakan metode pembelajaran kontekstual. Adalah suatu pembelajaran yang tidak hanya mempelajari materi yang ada di buku, tidak hanya dari pendidik, melainkan peserta didik dapat melihat dari kehidupan nyata yang ada di lingkungan sekitar. Pembahasan materi tentang interaksi sosial dan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Selanjutnya, apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Setelah itu, kita akan membahas tentang apa saja sih faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya interaksi sosial. Tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita. Faktornya itu ada 6, yaitu faktor yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi itu apa? Ayo, faktor imitasi adalah suatu faktor imitasi adalah proses seseorang mencontohkan orang lain atau kelompok, seperti halnya yang ada di gambar di samping. Ada seorang ibu yang anaknya mengikuti gaya mengangkat telepon seperti itu. Yang kedua, ada faktor sugesti. Faktor sugesti adalah suatu pengaruh dari seseorang atau dari luar diri agar seseorang dapat mengikuti suatu perintah atau pengaruh yang diberikan tanpa berpikir panjang. Seperti yang ada di gambar di samping, seorang dokter memberikan nasihat pada pasiennya agar minum obat secara teratur. Yang ketiga, ada faktor identifikasi. Kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan seseorang lain. Identifikasi ini identik dengan sama persis, seperti yang ada di gambar. Ada seseorang yang menginginkan sama persis seperti Barbie, seperti itu. Yang keempat, ada faktor simpati. Faktor simpati adalah ikut merasakan yang orang lain rasakan. Namun dalam simpati biasanya belum ada tindakan dalam mewujudkannya, seperti gambar yang di samping. Kita hanya mengikuti perasaannya, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Yang kelima, ada faktor empati. Faktor empati adalah kepedulian atau merasakan yang dirasakan orang lain, namun langsung diwujudkan dengan tindakan yang bermanfaat. Kalau empati ini lebih kita akan melakukan tindakan seperti yang ada di samping. Seorang anak kecil melihat nenek sehingga ia memberikan uang. Yang keenam, ada faktor motivasi. Faktor motivasi adalah pengaruh yang didapatkan dari orang lain atau dari diri sendiri. Motivasi akan menggunakan rasio sebagai landasan untuk melakukan interaksi atau tindakan seperti ada gambar yang ada di samping.